Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida wa kafaa billahi wakila wa kafaa billahi nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah tetap kita hiasi lisan kita ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah masih melimpahkan kepada kita rahmat, mencurahkan kepada kita hidayah dan inayah, memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita masih dapat beribadah kepada Allah. Kita masih dapat meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sama-sama kita bacakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berharap kita di yaumil mahsyar kelak kitalah di antara umatnya yang mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu alaihi wasallam. Ayat ini menjadi sumber dalil tentang pelaksanaan ibadah puasa Ramadan. Jadi pembahasan kita hari ini adalah Ramadan adalah bulan Qiyamul Lail. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sedikit kupas sedikit dulu, apa sih itu Qiyamul Lail? Kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, Qiyamul Lail itu adalah ibadah di malam hari. Apakah di luar bulan Ramadan tidak ada ibadah di malam hari? Ada. Tapi khusus pada bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada mengatakan di dalam sebuah hadisnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, siapa-siapa yang beribadah di malam-malam Ramadan dengan catatan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Artinya apa? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini kepada kita, ada kemuliaan-kemuliaan kalau sudah masuk bulan Ramadan. Ada keistimewaan kalau sudah masuk bulan Ramadan. Perlu sama-sama kita ketahui Bapak Ibu, Ramadan itu sudah ada sejak dahulu. Di zamannya Nabi Adam yang namanya Ramadan sudah ada. Di zamannya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim sampai dengan hari ini yang namanya sebutan Ramadan itu ada. Tapi yang membedakan Ramadan terdahulu dengan Ramadan di masa kita, di masanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dengan di masa kita, perbedaannya adalah kalau pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dengan hari ini, kalau sudah masuk bulan Ramadan, Allah buka seluruh keistimewaan pada bulan Ramadan. Apa salah satunya? Salah satunya tadi adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di bulan-bulan sebelumnya, di bulan Sya'ban, di bulan Rajab dan bulan-bulan yang lainnya ada yang namanya Qiyamul Lail ada.
Tapi khusus pada bulan Ramadan ada satu sholat yang tidak ada di bulan-bulan yang lain. Itulah sholat tarawih. Sunnah memang kita melaksanakan sholat tarawih ini. Tapi ketika kita mampu melaksanakan qiyamul lail tadi ini, melaksanakan ibadah sholat tarawih tadi ini, imanan wa ihtisaban, dengan keimanan kita, dengan keikhlasan hati kita, kata Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampunkan dosa-dosa kita yang terdahulu. Apalagi kebiasaan kita kalau sudah malam-malam Ramadan yang sering kita lakukan, yang sering di tengah-tengah masyarakat kita melakukannya adalah tadarus Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan, al-jannatu mustaqatu ila arba'ina farid. Surga itu merindukan 4 golongan manusia, 4 macam manusia. Kalau kita selama ini kita beribadah, kita sholat, kita berzakat, kita berpuasa, kita yang ingin masuk surga. Tapi ini sebaliknya, kata Rasulullah, surga itu yang merindukan kita. Siapa aja itu yang dimasuk oleh Rasulullah SAW? Talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Bapak, Ibu, kaum muslimin wal muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang sangat dianjurkan bagi kita umat Islam kalau sudah masuk bulan Ramadan, di malam-malam Ramadan, kita hidupkan malam Ramadan itu dengan ibadah. Yang pertama tadi, dengan kita qiyamul lail, dengan kita salat malam, salat sunat tarawih. Kemudian kita melanjutkannya ataupun mengamalkan, kita wiridkan selama bulan Ramadan ta'lil Quran, membaca Al-Quran. Kalau kita mampu mewiridkannya, selalu kita membaca Al-Quran, mudah-mudahanlah ketika orang membaca Al-Quran itu menjadi ibadah. Ketika kita membaca Al-Quran tadi, ini menjadi petunjuk buat kita, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian apalagi yang biasa kita lakukan? Kalau di malam-malam Ramadan kita melakukan ibadah yang lainnya, yaitu sholat sunnah witir. Sering kita melakukannya setelah selesai tarawih, ditutup tarawih itu dengan sholat witir. Ini yang selalu sebulan penuh kita melaksanakannya pada bulan Ramadan. Kalau selama ini di luar bulan Ramadan, qiyamul lail kita itu mungkin hanya di sholat isya atau sampai sholat tahajud dan sholat witir, tapi tidak ada tarawih. Tapi ketika pada bulan Ramadan kita tambah ibadah di malam hari itu. Kita sholat isya, setelah sholat isya kita sholat tarawih, setelah sholat tarawih kita melaksanakan witir, setelah itu kita melaksanakan ibadah talil Quran, membaca Al-Quran. Tujuannya apa? Berharapnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, surga merindukan 4 golongan manusia, yang salah satunya talil Quran, termasuk kita. Apalagi amal ibadah yang kita kerjakan di malam-malam Ramadan, sahur menjelang terbit fajar. Bapak Ibu, kaum muslimin wal muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahur itu sunnah, tapi ada sebagian orang dia tidak melakukan ibadah sahur. Padahal ketika kita melakukan ibadah sahur, maka sunnah memang hukumnya, tapi ada fadilah yang sangat besar yang Allah janjikan kepada kita. Hari ini kita menjelang Ramadan, beberapa hari ke depan kita masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan kita sambut bulan Ramadan ini, di malam-malam Ramadan kita mampu menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari bulan Ramadan kita mampu ibadah puasa bulan Ramadan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan ibadah dengan keimanan dan keikhlasan hati, ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kepada Allah saya mengampun, kepada Bapak Ibu sekalian saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.